Baik, Pak Stephen, selamat malam. Terima kasih Selamat malam, Pak. atas kesediaan Eh, Bapak untuk dapat berdiskusi pada malam hari ini terkait dengan rencana mimpi mimpi saya membuat Insurance Agent Academy. Oke. Nah, mengapa siap, saya membuat ini? Karena saya melihat belum ada sebuah program ya ataupun sebuah pergerakan di Indonesia yang apa ya melakukan pelaksanaan pelatihan buat agen-agen asuransi khususnya asuransi umum ya belum ada ya itu adapun belum ada, kalau belum ada. dilakukan oleh LPAI ataupun oleh AWI itu sebatas sangat singkat sangat singkat dan kemudian bisa dibilang tidak membumi ya jadi saya pikir saya ingin membuat itu bukan suatu PT, bukan tapi suatu program, suatu project yang saya beri nama Insurance Agent Academy. Ya, ini terlepas dari materi dan siapapun yang akan mengajar, saya akan coba pertimbangkan apa yang Pak Steven sampaikan. Ya, kemudian karena saya terus saja sudah merasa dekat dengan Pak Steven dan kemudian saya juga telah memahami Pak Steven sudah menjalani profesi ini sudah puluhan tahun secara mandiri, ya secara lone ranger, ya sehingga bisa dikatakan selama kita berkomunikasi mungkin sudah sebelum COVID kita sudah ketemu ya Pak ya. Iya, Pak. Tahun 2000 kita ketemu awal itu tahun 2021 akhir kalau nggak salah di Bandung. Mei Pas kalau tidak. COVID justru. Eh, Pas COVID. pas COVID ya, Pas COVID. pas COVID Iya, tapi kemudian pas COVID. tapi Ya. itu waktu itu Sebelum September acara ya. talk show 28 Mei, Pak. 2021. Tapi kan kita pernah ketemu lagi sebelumnya dengan Pak Heri atau gimana waktu itu. Di tempat Pak Heri, tetapi tidak dengan Pak Heri karena beliau sudah meninggal. Oh gitu. Iya, beliau sudah meninggal. Iya, saya tahu beliau sudah meninggal di pas tahun 22 atau tahun 22 ya, 21 22 ya. Tapi setahu saya pada waktu itu anak saya lagi les Krisma, sakramen Krisma ya pada waktu itu Betul. ya. Ya, ya, Dan itu belum belum ya. belum belum talk show Pak ya, belum talk show. Kita kalau tidak Belum, salah belum, Pak. talk show-nya Belum. dengan terus salah Bu Ana Pak ya. Baidi. Bu Ana Dengan Pak ya. Baidi. Pak Baidi ya, dengan Bu Ana kalau tidak salah. Pak Baidi. Ya. Yang di hotel mana tuh? Oh, bukan. Yang dengan Pak Baidi itu kita talk show-nya lewat Zoom, Pak. Lewat Zoom ya, bahkan sebut Zoom Iya, ya. kalau yang di hotel itu webinar Rojak, yang di Anggia, hotel dengan Anggia. hotel Garden Permata. Dengan Anggia ya, dengan Anggi ya, Mbak Anggi ya. Iya, iya Oke. dengan Bu siapa lagi satu narasumber utamanya itu Bu Si siapa sih? Bu Ana Kupasi. Musamin. Ana Musamin bukan? Bu Ana. Nah, itu Oke. di hotel Garden Permata, Pak. Nah, itu Oke. webinar nasional kan, Bapak Ya, ya, ya. moderatornya. Ya, ya, Iya. ya, ya, ya. Kalau itu tepatnya tanggal 16 Juni 2022. Kalau Oke. itu. Berarti kita ketemu Ya. 21 ya, Pak ya? Tanggal 21 ya. 21 akhir, Oke, iya. 21 ya. Kemudian buku agen asuransi terbit tahun dua tahun lalu lah. 23. 23 tahun 23 Tahun ya. lalu, 23 Oh, bulan Juli. 23 ya. Iya. Oke. Nah, jadi begini. Mana saya terus saja tiap hari mikirin asuransi, Pak. Apa lagi yang saya bisa buat? Apa lagi saya bisa buat ya? Ya. Ya, tidak pernah berhenti saya untuk melakukan sesuatu karena tidak ada yang mikirin, tidak yang Ya. care ya, tidak ada yang peduli gitu ya. Ya. Jadi saya tadi bikin Insurance Agent Academy. Nah, saya kenapa tidak telepon ke apa A3UI? Ya karena saya lihat siapa Pak, mohon maaf ya, itunya responnya kurang kurang responsif, kurang cepat ya. Jadi Hmm. Hmm. mungkin saking banyak Sibuk pertimbangannya sehingga agak sibuk sedikit cari terlambat. premi semua, Nah, Pak. ya, Sibuk cari premi. oh dia usaha ini ya. Nah, kemudian Iya. kan saya pikir pekerjaan tutor ini, pekerjaan pengajar, ya, saya pikir bisa Bapak lakukan, ya, sampai di sela-sela kesibukan Bapak gitu loh. Kita lakukan di malam hari atau Sabtu pagi ya, yang katakanlah Bapak kosong, kita bisa lakukan. Entah nanti katakanlah tim pengajarnya materinya apa, tim pengajarnya apa, ya. Jadi saya coba berpikir begini Pak. Pertama kali kita adakan webinar secara nasional, ya. Mungkin kita akan saya akan undang apa minta AUI
untuk dapat meneruskan apa undangan ini kepada seluruh perusahaan asuransi umum, ya, untuk dapat menyampaikan kepada para agennya, ya, para agennya, ya. Nah, ini jadi saya pakai tangan Awi untuk dapat itu, untuk dapat menyebarkan, melakukan webinar. Nah, kemudian saya undang coba A3UI, ya, saya undang juga A3UI, terserah apa Pak siapa tim di sana tuh untuk dapat mengundangnya juga, ya. Nah, kita akan hargai webinar tersebut selama 3 jam seharga tadi 99.900, ya. Nah, di situ saya mau coba sampaikan mengapa pilihannya asuransi pertama, ya, karena asuransi dia punya tingkat penetrasinya masih sangat rendah. Artinya Pak, peluangnya masih sangat besar, ya, ya, mas, peluangnya masih sangat besar. Dan kemudian kenapa asuransi? Karena asuransi apa ya? Tadi selain peluangnya masih besar, tenaga orang yang mau masuk ke sana masih sedikit karena mereka tidak berpikir panjang ataupun katakanlah ngapain asuransi ya, mendingan gua jualan pulsa, mendingan gua jadi ojol atau apa segala macam kan Ya, gitu, ya. Nah, ya, kemudian ya. setelah itu tadi selain mengapa asuransi, profesi ini agen asuransi itu bisa dilakukan kapan saja, ya, kapan saja, dan bisa menjadi profesi di usia tua, ya, karena tentunya ini membantu apa ya seseorang untuk dapat menghasilkan sesuatu sepanjang dia masih sehat, usia 65 70 tahun pun masih bisa dilakukan, ya, setelah pensiun. Ini salah satu profesi kita kan, yang katakanlah dalam tulis buku agen asuransi kan ada tuh, ya, bisa dilakukan Ya. itu kapan saja di mana saja, dan kemudian apa, income-nya tidak apa, kita yang sendiri yang batasi, ya. Dan kemudian yang paling pertama adalah apa, membantu orang lain melindungi mereka punya aset, kepentingan masa depan mereka. Kalau misalnya jiwa, ya, mereka punya apa masa depan dan mereka punya berbagai macam tujuan keuangan. Nah, ini yang saya pikir sangat bagus sekali untuk apa, mengencourage, ya, mengencourage publik, terutama para agen pemula, ya, gitu. Nah, kemudian kita coba sampaikan bahwa produk asuransi bukanlah produk yang sederhana, ya, cukup kompleks sehingga kita perlu mendalami, mempelajari sehingga kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan lebih baik ataupun lebih proper, ya, yang selama ini kelihatannya diabaikan oleh banyak teman-teman yang sudah menjadi agen asuransi, ya, diabaikan. Maka hanya berpikir bahwa agen asuransi hanya pintar menjual, that's it, selesai. Itu bagus, itu merupakan salah satu skill yang kita memang mesti miliki, tapi kompetensi teknis kita pun harus apa, harus punya untuk dapat bisa memberikan solusi terbaik, ya, setelah kita paham apa yang customer butuhkan. Nah, selain itu pula ada yang namanya integritas dan etika, ya, yang katakanlah harus dimiliki menjadi dasar fondasi kita berperilaku. Nah, tiga hal ini yang katakanlah mungkin kita perlu sampaikan mengenai tadi salesmanship, ya, mungkin perlu. Saya percaya pasti banyak yang bisa lah bagaimana menjual, tinggal diramu saja eh, satu caranya. Pak Steven juga bisa paham, mungkin yang lain juga agen pasti punya lah salesmanship kan, masing-masing pendekatannya pasti beda-beda. Tapi intinya apa? Ya jualan, jualannya. Tapi kompetensi teknis itu tentu orang yang mungkin perlu memang sertifikasi, ya, kompetensi teknis. Tapi kemudian etika integritas kan saya yakin Pak Steven juga bisa melakukannya. Tinggal dikasih materinya, Bapak bisa lakukan. Karena masalahnya jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang tidak kita jalani, yang tidak kita lakukan. Ya, kita mesti Ya. mengajarkan sesuatu yang memang kita lakukan. Ya, nah, jadi itu Pak, sekitar 3 subjek, ya, salesmanship, kemudian technical knowledge, sama ini integritas sama etika. 3 hal ini yang katakanlah yang akan kita coba sampaikan. Ya, salesmanship mungkin saya pikir 1 kali ketemu, integritas sama etika mungkin 1 kali. Tapi technical knowledge ini mungkin kita akan coba berjenjang. Dan ini bisa kita lakukan, ya, bisa kita lakukan, bisa menggunakan bisa asuransi, tapi salesmanship kita bisa pakai webinar. Integritas sama etika kita pakai webinar. Jadi webinarnya kita undang pertama kali 3 jam tersebut, ya, peluang masa depan agen asuransi, profesi agen asuransi, ya, selama 3 jam tersebut kita sampaikan, dan kemudian nanti akan dibuka oleh Pak Budi Herawan,
ya Pak Budi Herwan, mungkin juga nanti siapa Pak Indarto ya, Indarto yang di A3UI mau buka silakan. Ya, kemudian udah kita sampaikan tadi perlu mengapa asuransi, peluangnya bagaimana, provisi agen itu apa saja, dan kemudian eh, semuanya selama 3 jam. Jadi begitu yang saya pikir sebagai pembuka. Bagaimana Pak Simon? Terima kasih Pak Freddy, saya sudah diajak diskusi masalah ini. Bagi saya pendidikan buat agen itu sangat penting Pak ya. Jadi tanpa itu saya kira ya kita jualan seperti jualan sesuatu yang tidak jelas arahnya. Nah, karena kenapa Bapak sebutkan di awal tadi bahwa asuransi ini kan bukan sekedar kita bisa jualan, tetapi apa yang kita jual ini dapat kita pertanggungjawabkan, kita memahami produk yang kita jual, bagaimana cara kerjanya sebuah asuransi, karena asuransi ini kan bisnis risiko, Pak ya. Berbeda dengan kalau kita jual barang-barang manufaktur yang tanggung jawabnya sebatas nilai barang yang kita jual. Tapi kalau asuransi Bapak premi 10 juta, itu risiko yang dipikul bisa jadi kan 1,5 miliar, 2 miliar, tergantung jenis okupasi yang tarif preminya ditentukan oleh itu. Nah, artinya yang dibayar preminya itu tidak sebanding dengan nilai kerugian yang mungkin timbul, Pak. Ya, Nah, ini yang perlu kita dalami, kita perhatikan. Nah, jadi seorang agen asuransi apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjual produk yang dia tawarkan kepada calon nasabahnya, ya di tengah-tengah masyarakat, ya ini yang sering kita temukan terjadi mis-selling, Pak. Ya, hmm, mis-selling ini kan muncul karena ketidakpahaman, tidak memasarkan yang kita sampaikan kepada calon nasabah. Kemudian kita paksakan jual hanya karena kita mengenal calon nasabah itu, bisa karena dia anggota keluarga, bisa teman dekat, bisa karena sesuatu yang memang mereka merasa ya kita jadi menjual menjual asuransi ini seperti setengah mengemis, Pak. Tolong saya, Pak, supaya produksi saya tercapai bulan ini. Karena kalau tidak saya bisa diterminate, saya bisa tidak bisa lagi menjadi agen. Nah, ini kan cara-cara yang tidak profesional, Pak. Kenapa kita menjual asuransi mengharap belas kasihan? Kita menjual itu kan menjual produk yang dibutuhkan oleh nasabah kita atau calon nasabah kita. Kalau dia tidak butuhkan, tapi karena kasihan dengan kita kemudian dia beli, disitulah letak kesalahan awal yang kita lakukan. benar, betul. Kenapa? Karena orang membeli sesuatu ya terpaksa. Hmm. Kita setengah mengemis-ngemis minta tolong dibantu untuk produksi saya, tinggal 1 juta saya biar bisa Ke mencapai Belanda target. atau ke Jepang kan gitu. Ah, nah, itu Pak, apa namanya bonus. Jadi Hmm. istilahnya yang paling buat saya agak eh, tidak tidak sesuai dengan profesi sebagai agen asuransi yang baik itu kalau kita menyampaikan hal-hal semacam itu. Kenapa kita tidak sampaikan bahwa Pak, saya melihat harta benda Bapak, karena ini asuransi umum saya bicaranya Pak ya, Ya, harta benda Bapak seperti ini, saya kira yang ideal untuk penutupan asuransinya adalah asuransi ini. Nah, kita jelaskan. hmm. Nah, asuransi ini bagaimana cara kerjanya, kemudian apa plus minus yang disampaikan oleh produk itu, bagaimana cara produk itu. Nah, di dalam polis saat taruhlah yang sederhana kan polis itu pasti ada risiko sendiri. Bagaimana risiko sendiri ini bekerja ketika terjadi sebuah klaim. Kemudian bagaimana nasabah itu proses awal menutup polisnya, apa saja yang perlu dia dia lengkapi. Nah, kemudian kalau itu sudah terjadi, kita buat polis dan lain-lain. Banyak sekali terjadi di lapangan, polis ditutup, kita seringkali tidak survei, tidak melakukan istilahnya pengenalan Risk terhadap profile nasabah atau secara know your customer nggak jalan. ya. Kan ada dalam ini Pak PMK nomor 30 tahun 2010 itu kan tentang pengenalan Nasabah. prinsip mengenal nasabah. Hmm. Nah, itu atau mungkin Lazim bahasa agak kerennya itu KYC, Pak ya. Ya. Bapak pernah ajarkan juga di pertemuan kami di seminar yang kita lakukan di Bandung tahun lalu
di Hotel Kedaton itu Pak. Nah itu yang offline ya. Nah tentang manajemen risiko, Ya, di situ itu kan ada jelas. juga sebagian Bapak sampaikan tentang Ya. KYC. Hmm. Nah, bagaimana kita tahu nasabah kita, kepribadiannya bagaimana, bisnisnya seperti apa, kalau kita tidak mengenal yang bersangkutan. Itu perlu Kita hanya tahu, oh dilatih. dia mau asuransi, ya udah, ini Itu yang agen cocok mesti Pak. itu Berapa pengetahuan preminya dasar yang mesti sekian. dimiliki oleh setiap agen. Tanpa itu, Betul. dia tidak bisa melakukan tugasnya dengan Ya, baik. Dan saya mau coba sampaikan sedikit. tidak bisa Pak. Eh, Artinya, tanpa mengetahui itu, kita hanya bisa memasarkan produk yang kita sampaikan kepada calon nasabah itu secara istilahnya garis besar saja. Jadi kita ya, sampaikan, oh ini produknya Pak. bisa Mengerti mismatch. atau tidak, pokoknya seperti Ya, ini. bisa mismatch. Dia jual ini tapi yang dibutuhkan ini gitu loh. Tidak nggak sesuai kan? Ya, Itu. bisa jadi kebutuhannya apa, yang ditawarkan apa. Sehingga nanti pada saat terjadi klaim saja Saya nasabahnya bingung sendiri. Lah, saya dulu kan sampaikan saya perlu ini kok Anda kasih ini. mungkin juga nasabahnya nggak paham apa yang dijelaskan, ya, karena selama ini Disitulah terkesannya letaknya seorang agen bisa edukasi, mengedukasi nasabahnya edukasi. agar apa yang tidak dipahami itu menjadi paham, Pak. Satu Nah, hal, Pak. bagaimana jadinya kalau seorang agen tidak memahami produk yang dia sampaikan kepada calon nasabahnya, sementara dia sendiri saja tidak paham tentang isi dari produk itu? Satu hal, Pak. Masalah kepercayaan. Ini Ya, kepercayaan ini seperti pisau bermata dua, ya, kanan ya, kiri. Memang betul kita memerlukan kepercayaan calon nasabah, ya, karena dengan mereka lah kita jauh lebih mudah untuk dapat melakukan transaksi, ya. Tapi kemudian di sisi sebelahnya kepercayaan tersebut membutakan, ya, karena kita percaya sama penjualnya, lantas apa? Kita nggak kritis, kita main percaya saja tanpa mencari tahu, tanpa bertanya lebih detail, akhirnya kita beli, ya begitu. Padahal sebetulnya agennya agen baru yang tidak tahu apa-apa, dia tidak punya intensi menipu ataupun menyembunyikan fakta, tapi dia tidak belum kompeten. Jadi kepercayaan tersebut memang betul memudahkan penjualan, tapi kepercayaan tersebut juga bisa menjatuhkan, ya, menjatuhkan agen dan si nasabah ini membutakan ya. Lebih bagus saya sampaikan bahwasanya agen baru sebagai jangan jual ke keluarga. Kenapa? Kalau jual ke keluarga, suatu ketika keliru, itu yang mengalami kerugian siapa? Keluarga itu sendiri. Dan bahkan mungkin bisa membuat apa? Mereka punya hubungan putus. Itu terutama yang menyangkut masalah yang apa? Polis-polis jiwa yang jangka panjang ya. Ini bukan cuma masalah kerugian materi yang katakanlah 1 miliar 2 miliar, tapi ini menyangkut masalah kehidupan masa depan, ekonomi, keluarga yang bisa apa? Memberantakan, memperandakan. Mereka punya impian kehidupan masa depan yang bahagia. Itu, gitu Pak Sivan. ya, betul Pak. Jadi apa namanya? Yang Bapak sampaikan itu ya memang kalau saya perhatikan Pak, ada kesalahan pola perekrutan terhadap agen asuransi selama ini ya Pak ya. Ya, itu Ini yang betul perlu kita kritisi. saya garis bawahi. Kenapa? Betul. Perekrutan itu dilakukan mungkin hanya sama seperti kalau kita merekrut sales-sales di kendaraan bermotor Atau bahkan apa mungkin rokok. yang Rokok mungkin. yang penting dia ada keberanian sanggup menawarkan kepada orang lain apa produk yang ditawarkan, tidak perlu detail dia tahu tentang produk itu. Yang Ya, penting ini merek saya yang ABC, penting ini tampan ataupun cukup cantik ya, ini dan keluaran seksi. terbaru, ini keluaran lama begitu. Cukup itu. Ya, 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 Tidak ya. sama, Pak. Seperti awal saya katakan, Nah, kita menjual seorang pemasar agen asuransi dengan pemasar produk-produk manufaktur itu sangat berbeda jauh. betul. Produk manufaktur itu tidak ada tanggung jawab risiko yang diambil kemudian setelah Betul. selesai proses after sales service-nya itu berbeda, Pak. Betul. Nah, Betul. kalau asuransi, kita kan menanggung sebuah risiko eh, bisa jiwa, bisa harta benda, bisa kesehatan dari calon nasabah kita. Apa jadinya kalau yang kita tawarkan itu produknya tidak sesuai dengan kebutuhan dari yang bersangkutan? Iya, benar sekali. Nah, Agen taruhlah asuransi begini, Pak. Ya, profesinya jadi sibuk. cara perekrutan yang ada saat ini, jadi cuma sekedar merekrut, Anda bisa menjual berapa Anda punya portofolio yang bisa diharapkan disampaikan. Ya, Sekian ya, banyak, Pak. Padahal sekian banyak itu dari mana Anda bisa dapatkan? Nggak jelas. ya, ya, ya. Nah, saya sampaikan seperti itu, kemudian saya direkrut. Udah Anda jualan, ini brosurnya.
Nah, tanpa pembekalan apa-apa, Pak. Mungkin Nanti pembekalnya ada, setelah tapi jalan pun juga berapa lama minimal, Pak. baru dibekali, itu pun kulit-kulitnya. Ya minimal, Pak. Coba katakanlah saat ini, menurut Bapak nih ya, sebagai agen yang apa senior lah, sudah puluhan tahun Bapak di agen asuransi. Coba, berapa lama seorang Minimal yang seorang bakal agen baru, Pak ya. ya Jadi itu agen berapa yang lama? baru direkrut, Itu berapa ya. lama, Pak? Ini minimal mereka harus ada di meja pelatihan, meja training untuk Hmm, di training oleh eh, perusahaan. hmm, Bisa dari outsourcing, misalnya lembaga-lembaga pendidikan seperti ya, Bapak Itikat Akademi, yang lain-lain. Nah, kemudian langsung dari internal perusahaan, itu minimal mereka harus ada 3 bulan di dalam, Pak, oke. untuk mempelajari produk. Hmm. Atau kalau kita mau dipadatkan, ya mungkin 1 bulan full tiap hari, Nah, sehingga Senin sampai Jumat. saya mau coba garis bawahi, Pak ya, bahwa profesi Ya, agen ini adalah profesi yang bukan coba-coba, ya. Karena apa lagi nganggur, udahlah, gue coba-coba jadi agen. Kalau nggak cocok, gue pindah lagi, gue keluar lagi gitu loh, ya. Jadi idealnya kan seperti itu, Pak. iya, Tetapi sequoting-nya, faktanya menjadi ah, agen asuransi lebih banyak adalah coba-coba. ah, karena masalahnya apa? Ya, Profesi ini profesi yang sangat serius, yang menyangkut masa ya. depan seseorang, kehidupan seseorang, ya, harta benda mereka yang sangat bernilai, yang kalau katakanlah keliru mencocokkannya, padahal dengan harapan sengaja tiba-tiba terjadi musnah dan kemudian tidak terbayarkan atau klaim ditolak. Ini yang saya pikir mungkin mereka mesti sadar bahwa ini bukan coba-coba, bukan sekedar hanya menjual apa kertas, bukan kayak menjual handphone atau menjual pulpen gitu loh. Ya, ini menjual suatu janji yang perlu apa dipahami dengan detail. Nah, ini yang saya pikir tadi Bapak bilang kesalahan perusahaan asuransi dalam melakukan rekrutmen dan kriteria agen pun juga. Mohon maaf, banyak juga yang katakanlah cuma lulusan SD SMP ya, yang direkrut ya, yang tingkat pemahamannya pun diajarkan pun juga mungkin nggak paham sekali apa udah dikasih tahu seminggu nggak ngerti-ngerti. Kan ada juga banyak juga Pak. Itu. Nah akhirnya ya sudah maka disuruh jualan 1 minggu selesai, habis itu nggak taunya fail. Itu kita yang kenapa. Makanya saya ini mau bikin Insurance Agent Academy dengan Bapak sebagai partner. Saya nggak banyak-banyak Pak. Ya jadi nanti kita pilih siapa yang pengajarnya. Nanti Bapak bisa ngajar bukan teknikalnya, tapi Bapak bisa ngajar salesmanship-nya sama integritas etikanya. Yang Bapak sudah memang itu yang Bapak apa jalani. Ya Bapak jalani ya. Nah kalau technical skill apa technical knowledge-nya biar saya yang jalan apa kerjakan dengan teman-teman gitu loh. Nah tapi pertama kali caranya begini Pak. Pertama kali kita adakan webinar ya di suatu hari, entah kita coba pikirkan di hari Sabtu atau di suatu malam ya selama 3 jam atau suatu hari kerja selama 3 jam ya. Kemudian setelah itu barulah kita bikinkan tadi program salesmanship ya pakai webinar. Kemudian technical technical knowledge itu pakai bisa asuransi supaya lebih murah sama integritas sama etika. Itu saja Pak. Tiga tiga gelondongan besar. Kalau yang tadi salesmanship mungkin 1 hari bisa kelar ya. Kemudian etika integritas mungkin 3 jam bisa kelar. Atau mungkin digabungkan nih. Ya salesmanship sama integritas bisa 1 hari masing-masing 3 jam bisa dipadatkan ya. Tinggal tadi technical knowledge yang memang tidak bisa karena begitu banyak technical knowledge yang memang mereka mesti pahami. Saya pikir ini yang katakanlah mungkin kita bisa jalankan dan saya pertama kali pancing dengan webinar Pak. Tadi prospek profesi agen asuransi bagi masa depan Anda dan keluarga sebagai apa sebagai profesi yang menjanjikan. Mungkin begitu Pak. Jadi nanti ya, saya dengan Pak Steven yang jadi narasumbernya, ya kemudian nanti saya akan coba minta siapa sih seseorang yang akan menjadi apa moderator ya lewat apa webinar saja. Nanti kemudian yang akan sebagai keynote speaker-nya AUI si Pak apa Budi Herawan, kemudian satu lagi mungkin nanti siapa Pak Indarto, Ketua 3 UI ya, ya, gitu. ya, Jadi saya pikir begitu kali Pak. Jadi kita supaya lebih ya. matangkan ya, kita hanya bikin tadi 2 modul jadi 1 hari Pak. Salesmanship Hmm, ya, sama etika integritas ya, ya, yang katakanlah kita bisa bawakan sebentar 1 hari. Sementara apa technical knowledge itu sudah saya siapkan Pak. Begitu. Jadi Bapak nggak usah ya. khawatir. Jadi Bapak nggak usah tunjuk-tunjuk orang. Jadi Bapak siap untuk melakukan pelayanan Pak. Begitu Pak Steven. Baik, baik, Pak. Gitu ya. Siap.
Ya, jadi Ya, sementara gitu dulu Pak Steven, mudah-mudahan kita lakukan nanti akan saya siap. apa komunikasi, saya akan buatkan sebuah apa tulisan supaya kita bisa berjalan Pak gitu ke depan. Begitu Pak ya. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak Steven. siap. Selamat malam. Take Ya, care. God bless you. selamat malam. Bye-bye. Selamat malam. Ya, Ya, bye-bye. malam-malam, Pak. Ya, baik.